Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Uliana Jini dari kelas 2404 dengan NIM 102042400084. Di sini saya akan melaksanakan TP atau tugas pendahuluan untuk penambangan data. Di sini kita akan langsung saja memulai dengan membuka notebook di Google Colab-nya. Kita bisa buka file, lalu kita new notebook in Drive. Oke, ini sudah jadi dan kita bisa mengganti ininya menjadi tugas TP. Dan di sini kita bisa langsung mulai dengan menghubungkan Google Drive. Di sini kita akan ini kita akan menggunakan drive mount, di mana itu nanti akan menghubungkan Colab dengan drive-nya. Oke, ini kita ada ditanyakan pertanyaan perizinan, apakah bisa mengakses, kita setujui. Lalu sini ada akun. Oke, ini sudah mounted di drive kita. Lalu kita akan import library yang namanya Pandas, di mana dia itu akan membaca dan mengelola dataset dalam bentuk data frame. Selanjutnya, kita bisa langsung mencoba untuk membaca dataset yang sudah ada di drive kita. Oke, ini adalah lokasi di mana CSV-nya berada. Selanjutnya kita akan membaca atau menampilkan 10 data pertama yang ada di dataset. Kita akan langsung saja df head, di sini angkanya adalah 10 karena kita mau menampilkan 10 data pertama. Berikut adalah 10 data pertamanya. Ada 10 rows dan 80 columns. Lalu kini kita akan lanjut ke data terakhir atau 10 data terakhir, di mana kita menggunakannya itu adalah tail. Kalau head itu adalah awal, kalau tail itu adalah akhir ya. Berikut adalah untuk datanya, bisa dilihat sangat lengkap dan juga di sini sama 10 rows dan 80 columns. Lalu kita akan lanjutkan dengan data understanding. Kita akan melihat untuk jumlah data, struktur data, statistik, dan missing value. Untuk shape itu adalah jumlah datanya. Kita memiliki 1459 dan 80 columns. Seperti terlihat di sini itu ada 1459 dan juga kolomnya 80. Lalu kita akan lanjutkan untuk mencari info, di mana info ini adalah untuk struktur datanya. Di sini kita bisa lihat ada type datanya, lalu ada jumlah kolom apa saja yang disebutkan, dan juga null dan non-null ya. Lalu kita bisa lanjut lagi, kita ke describe. Oke, untuk describe ini adalah untuk statistik ya, di mana kita bisa melihat untuk tiap kolom atau tiap tabel itu udah ada count, mean atau rata-rata, lalu ada minimal, maksimum, dan juga ada yang lainnya. Selanjutnya kita akan mendeteksi null atau missing value yang ada. Oke, di sini kita bisa melihat ada beberapa yang kolom yang dia tuh ada nolnya. Di sini ada load frontage lumayan banyak.
Selain itu, kita akan mengimpor beberapa alat untuk visualisasinya, yaitu ada matplotlib sebagai PLT-nya dan Seaborn sebagai SNS. Lalu setelah kita impor, kita mulai membuat untuk histogramnya. Oke, ini adalah untuk histogramnya. Di sini kita mengambilnya itu grlib areanya, dan aku tambahkan title di sini adalah distribusi grlib area, X labelnya yaitu grlib area, dan Y labelnya itu frekuensi. Lalu kita mau membuat box plot, di mana ini tuh akan mendeteksi outlier yang berada di luar whiskernya. Oke. Ini untuk box plotnya, kita bisa melihat ada outlier di sini beberapa di luar whiskernya. Selanjutnya kita akan data preparation, atau kita akan mengisi missing value, kita akan menghapus duplikat atau menghapus kolom yang banyak nolnya. Oke, di sini kita sudah melakukan. Kita di sini ada mengisi missing value dengan rata-rata. Jadi kita menggunakan langsung ke kolom agar lebih aman. Lalu kita ada menghapus kolom dengan banyak nilai kosongnya yang di deretan ini, kategori ini. Lalu juga kita ada menghapus data duplikat. Selanjutnya untuk jika terjadi untuk missing value-nya, kita juga bisa ditangani dengan misi nilai kosong seperti tadi. Menggunakan rata-rata, kelebihannya itu data menjadi data lebih bersih, namun untuk kekurangannya itu bisa menyebabkan bias pada datanya. Dan untuk outlier itu digunakan metode IQR untuk menghapus data yang terlalu jauh dari distribusinya. Kelebihannya itu bisa membuat data lebih akurat, tapi beresiko menghapus data penting, dan juga untuk dekat itu dihapus untuk menghindari biasnya. Kelebihannya data menjadi lebih valid dan juga bersih, tapi harus hati-hati karena agar tidak menghapus data yang relevan. Beberapa codingnya, mungkin untuk yang missing value ini sama dengan yang ini. Kita akan melihat untuk yang IQR atau outlier. Oke, kita sudah melakukan untuk outlier atau IQR, yaitu adalah Q1, Q3. Ini adalah rumus yang sebelumnya pernah dipelajari juga, di mana IQR itu rumusnya Q3 dikurangi Q1, dan di sini Q1-nya itu dikurang dengan 1,5 dikalikan dengan IQR, dan untuk Q3-nya itu plus 1,5 dikali IQR. Dan juga untuk duplikat itu kita dengan df.drop underscore duplicates.
Oke, di sini kita bisa juga print atau menghasilkan penggalan yang menjadi kesimpulan dari kita. Jadi di sini jumlah data duplikat sesudahnya itu sudah terbukti 0 dari duplicated sum-nya ini. Berarti data duplikat sudah bersih dan juga tidak ada yang missing lagi. Mungkin sekian dari saya, Haji Ulil Najimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah-salah kata atau salah jawaban. Mohon dimaafkan.